tawasul kepada seorang ulama. Tawasul itu dengan amal soleh. Sebagaimana 3 orang yang disebutkan terkurung dalam gua. Kemudian ketiganya bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Yang satu kan, ada yang bertawasul dengan amal solehnya, ya Allah ya Tuhan kami, saya pernah diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang cantik jelita, tapi saya menolak karena saya takut betul kepadamu. Itu boleh tawasul dengan amal soleh. Dan itu dilakukan saat betul-betul posisi sangat terdesak dan terjepit. Kan tadi di dalam gua, kemudian pintu gua tertutup sehingga tidak bisa keluar. Maka sudah sangat genting sekali masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Tentu dengan amal soleh yang terbaik. Kira-kira mudah enggak Bapak dan Saudara? Jenengan ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita, tiba-tiba mau dengan jenengan dan mengajak panjenengan untuk melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu, hanya berdua dan hanya Allah yang maha mengetahui. Kira-kira mudah nggak menolak itu? Oh jangan-jangan saya takut Allah ngene nutupe. Artinya tawasul dengan amal soleh yang terbaik. Lah bagaimana tawasul pada ulama? Kalau tadi yang diambilkan contoh adalah salabah, mohon didoakan. Jadi ketika kita kepada orang lain, kita mohon untuk didoakan, jangan bertawasul. Karena yang kita pahami berdasarkan dalil itu, tawasul itu dilakukan dengan amal solehnya sendiri-sendiri, bukan bertawasul melalui perantara orang lain. Kita tidak sependapat dengan itu, tawasul melalui orang lain yang dianggap ulama, yang dianggap soleh, bahkan ketika sudah sedo, sudah meninggal pun kita datang ke kuburannya bertawasul pada fulan. Tidak, mohon maaf nyumpang ngapunten, kita tidak sependapat dengan itu. Tetapi juga tidak melarang kalau ada yang melakukan itu. Namun jika itu keluarga besar MTA, jangan lakukan itu. Yang kita larang hanya keluarga besar MTA. Kalau umat Islam yang tidak ngaji di MTA, ya monggo saja kita saling menghormati. Lah yang ngaji di MTA, tawasulnya dengan amal soleh. Kalau kepada orang yang kita anggap soleh, maka kita mohon didoakan. Kepada siapapun lah kita mohon didoakan. Sesama muslim itu saling mendoakan. Berdoa, mohon doa, saling mendoakan. Itu muamalah kita sesama muslim. Berdoa sendiri, mohon doa kepada muslim yang lain, dan juga jangan pelit, jangan bakhil untuk mendoakan saudara muslim yang lain. Jadi berdoa, mohon doa, saling mendoakan. Sehingga kita tidak bertawasul melalui perantara orang lain. Tawasul itu dengan amal soleh terbaik kita yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Istri diuji sakit oleh Allah, ujian iman dan takwa selama 26 tahun. Apakah suami mendapatkan pahala dalam merawat istri? Kita tanya dulu, Bapak ikhlas tidak merawat? Apa gresulo? Walah, koyora mari-mari, koyora mati-mati. Nah, kalau itu dosa kita. Tapi jika kita ikhlas merawat, insya Allah istri digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Karena ikhlas menerima ujian sulit, ujian iman dan takwa.
ujian sakit itu istri digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Bapak yang merawat dengan penuh keikhlasan tanpa muka masam, tetap sabar, ikhlas karena Allah, bapak dapat pahala dari Allah. Maka istri digugurkan dosanya oleh Allah. Bapak yang merawat dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, bapak mendapatkan pahala dari Allah. Maka kebaikan demi kebaikan di balik ujian iman dan takwa yang Allah berikan. Kenapa Allah pilih istri dan bapak? Karena Allah Maha mengetahui hanya istri bapak yang bisa menjalani ujian sakit ini selama 26 tahun dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tawakal, tabah, dan terus husnudzon kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui hanya bapak yang bisa merawat istri dengan penuh ikhlas sabar. Maka ujian ini Allah berikan kepada bapak. Nah, sedangkan yang lain dengan porsi ujiannya masing-masing. Allah itu tidak pernah salah menguji hambanya. Tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Yakinlah Bapak mampu melewati ujian iman dan takwa ini karena ada Allah yang maha memampukan Bapak. Ada Allah yang maha membersamai Bapak dan Ibu. Insya Allah everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja biiznillah wa biridhohu, atas izin Allah dan ridhonya. Jangan pernah putus asa menjalani ujian sulit dari Allah. Sabar, ikhlas, sabar, ikhlas. Jangan pernah putus asa. Karena sikap putus asa itu hanya milik orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang beriman tetap husnudzon, tetap optimis kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 itu kalau tidak keliru. Bisa jadi di balik kondisi yang kamu benci, banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. 26 tahun istri beliau diuji dengan sakit. Ini satu kondisi yang menurut manusia itu dibenci oleh manusia. Loro kok rawus-wis. Manusia benci dengan kondisi ini. Tapi manusia yang beriman yakin betul kepada Allah, sepenuh hati kepada Allah. Di balik ujian sakit ini banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi di balik kondisi yang kamu suka, sehat itu kondisi yang disukai semua manusia. Bisa jadi di balik kondisi itu ternyata banyak keburukan yang menyertai kondisi sehat itu. Keburukannya apa? Begitu sehat sudah lupa masjid. Yang diingat hanya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat piknik, tempat-tempat rekreasi, hanya mall ini itu, lupa. Masjid, lupa ngaji begitu sehat. Lupa munajat kepada Allah, lupa mendekat kepada Allah, lupa berdoa kepada Allah karena wis sehat. Ketika sedang diuji sakit saja tidak pernah meninggalkan sedetik pun untuk dekat kepada Allah. Yang diingat hanya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan bercucuran air mata. Sembuhkanlah hamba ya Allah, agar hamba bisa begini, begitu. Jadi ternyata di kondisi sakit, kebaikan itu sudah banyak Allah siapkan. Ternyata bisa menjadikan kita dekat kepada Allah dengan sakit itu. Dengan merawat istri sakit, kalau kita ikhlas, ternyata bisa menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Memohon kepada Allah yang terbaik bagi istri tercinta. Kondisi sehat wis lali kabeh sama
Gusti Allah. Nah itu kan keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui dan kamu manusia tidak tahu apa-apa. Maka kita yakin husnudzon pada Allah. Allah itu maha mengetahui yang terbaik buat hambanya yang beriman. Dan janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atas kami menolong hamba-hamba kami yang beriman. Oleh karena itu, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan larut dalam kesedihan ketika kita menjalani ujian iman dan takwa berupa kesulitan. Yakinlah Allah pasti akan membersamai kita, dengan catatan tetap ikhlas, sabar, istiqomah dalam keimanan apapun kondisinya. Insya Allah berpahala Bapak, dengan catatan ikhlas karena Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.